Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan perkuliahan. Pada hari ini kita akan membahas salah satu sektor yang sering sekali digunakan oleh konsumen, yakni pelayanan jasa kesehatan. Ini adalah topik yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, dari mulai pengertian kesehatan, pelayanan kesehatan, kemudian apa saja peraturan yang mengatur tentang kesehatan, pelayanan tenaga kesehatan, bagaimana obat, ya, apa yang dimaksud dengan obat, kemudian mengenalinya, ya, kemudian terkait dengan BPJS kesehatan, dan kita akhiri dengan apa tips yang dapat dilakukan oleh konsumen ya ketika menggunakan produk kesehatan. Oke, apa yang dimaksud dengan sehat ya? Jadi sehat itu bagaimana kita secara fisik, mental maupun spiritual serta sosial ya membuat kita bisa hidup lebih produktif ya. Jadi kita mampu melakukan kegiatan-kegiatan ya yang baik itu yang sosial maupun yang bertujuan untuk peningkatan taraf hidup ya melalui kerjaan dan sebagainya ya. Kemudian manfaat kesehatan itu apa ya? Jadi ada dua yang dirasakan. Yang pertama, secara langsung itu akan mengurangi pengeluaran. Ketika kita sakit, kita akan mengeluarkan uang lebih banyak untuk recovery, untuk berobat ya, untuk ke dokter. Sedangkan ketika kita sehat ya, maka kita bisa lebih produktif sehingga income juga akan semakin meningkat, dan kita tidak perlu membuang-buang waktu untuk berobat ke dokter ya, karena ini akan sangat take time sekali, kita harus berkali-kali ke dokter ya. Kemudian ada manfaat secara tidak langsung ya, dengan kita sehat maka kita berpeluang untuk berhasil karena kita mempunyai waktu yang cukup ya untuk pekerjaan kita, untuk pendidikan kita ya. Kemudian juga menjadi tabungan masa depan karena kita dapat bekerja secara produktif dan ada kesempatan berbagi. Kemudian fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini adalah baik itu alat maupun tempat ya yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan ini ada yang sifatnya promotif, ada yang sifatnya preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Dengan pelakunya adalah pemerintah ya, pemerintah daerah ataupun masyarakat. Nah, untuk pelayanan kesehatan sendiri ada beberapa jenis ya. Yang pertama promotif. Promotif ini adalah upaya untuk mempromosikan kesehatan. Misalkan upaya untuk mencegah terjadinya DBD ya. Nah, pemerintah melakukan upaya-upaya melalui iklan, melalui promosi-promosi ya, misalkan supaya membersihkan lingkungan ya, supaya tidak membiarkan genangan-genangan air dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah preventif. Ini adalah pencegahan ya, supaya tidak timbul masalah kesehatan. Nah, pencegahan sendiri ada yang sifatnya primer. Ini yang biasanya kalau anak-anak kecil, bayi ya, diimunisasi ya. Kemudian ada yang sekunder. Nah, ini adalah pengobatan pada tahap dini ya, jadi supaya penyakit itu tidak semakin parah ya, atau menghindari penyakit-penyakit lain yang mungkin muncul karena munculnya satu penyakit. Kemudian ada preventif tersier. Nah, tersier ini lebih kepada rehabilitasi ya, jadi bagaimana merecovery ya orang-orang yang sudah sakit. Yang selanjutnya adalah kuratif. Kuratif ini adalah pengobatan ya, menyembuhkan orang yang sudah mengalami sakit ya. Nah, ini biasanya kita ke dokter ya, kita diberikan obat dan kita melakukan proses penyembuhan. Nah, ini namanya kuratif ya. Kemudian yang keempat adalah rehabilitatif. Rehabilitatif ini namanya rehabilitasi, berarti kan mengembalikan ya. Jadi orang yang tadinya sakit supaya dia normal kembali, maka ada proses rehabilitasi ya. Oke. Nah, selanjutnya ya, apa saja masalah pelayanan kesehatan yang dihadapi oleh konsumen? Yang paling banyak yang dilaporkan kepada YLKI adalah masalah kenyamanan ya. Masalah kenyamanan ini paling banyak dikeluhkan, diikuti oleh penyediaan informasi yang cenderung tidak memadai. Ya, ini yang dirasakan oleh konsumen. Nah, yang lainnya jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi memang ini menjadi concern untuk petugas kesehatan supaya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pasien.
Oke, terkait dengan peraturan ya, ada undang-undang bidang kesehatan ini adalah nomor 36 tahun 2009, dan ini mengatur terkait dengan hak untuk kesehatan ya. Jadi seorang warga negara itu berhak memperoleh akses ya di bidang kesehatan ya. Kemudian juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudian juga punya hak untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukannya ya. Jadi punya hak bicara ketika dokter menentukan bahwa seseorang itu harus dioperasi, maka si pasien punya hak untuk memutuskan apakah dia akan operasi atau tidak gitu ya. Oke, kemudian ada hak pasien dalam menerima pelayanan ya. Perlu diperhatikan bahwa ketika ada seorang yang sakit atau konsumen yang sakit ya, maka dia harus mendapatkan penjelasan lengkap ya, apa penyakitnya ya, apa namanya kontraindikasi yang muncul ketika dia minum obat ini ya, apa efek sampingnya ya. Dia bisa mendapatkan second opinion dari dokter lain ya, untuk mengkonfirmasi bahwa memang diagnosis dari dokter pertama itu adalah benar ya. Kemudian mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, dan dia juga bisa menolak tindakan medis. Yang terakhir adalah bahwa pasien sebagai pengguna layanan kesehatan berhak mendapatkan rekam medis ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Perlindungan terhadap pasien itu ya bisa mendapatkan ganti rugi ya apabila ada kelalaian, misalkan ada kasus yang ketika operasi ternyata operasinya tidak sempurna ya, meninggalkan bekas, maka berhak mendapatkan ganti rugi ya. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 itu diatur juga tentang rumah sakit ya. Kemudian cara beriklan ya, bagaimana produk-produk kesehatan itu harus memperhatikan cara beriklan. Nah, ini diatur di dalam peraturan Permen ya, Permen Kesehatan ya. Di sini diatur bagaimana beriklan. Misalkan tidak boleh menyampaikan satu-satunya ya, yang terbaik dalam waktu cepat bisa sembuh dan sebagainya ya. Jadi ini sama saja dengan ketentuan pariwara ya. Oke, kemudian ada tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan di sini adalah orang yang memang punya kemampuan, keterampilan untuk melakukan pelayanan kesehatan ya, seperti dokter, perawat, bidan, mantri ya. Ini adalah orang-orang yang memang punya kapabilitas di bidang pelayanan kesehatan. Nah, apa yang dilakukan ya ketika kita konsultasi ya? Jadi sebelum kita ke dokter, kita harus tahu gejala apa saja yang kita rasakan, yang nanti ketika kita berhadapan dengan dokter itu kita sampaikan ya, supaya diagnosisnya tepat ya, penanganannya tepat. Maka kita harus menjelaskan secara rinci ya. Kemudian apa yang paling dominan, karena sering sekali banyak gejala penyakit itu yang sama ya, misalkan untuk tipes, untuk DBD itu banyak gejala yang mirip, sehingga untuk membedakannya ya kita harus bisa menyampaikan mana rasa sakit yang paling dominan, urutannya seperti apa ya. Sebelum sakit misalkan ada demam, kapan timbulnya, keluhan lainnya apa saja, itu harus disampaikan ya. Kemudian setelah konsultasi dengan dokter, obatnya ya, ketika kita diberikan obat kita tanyakan ya, apa efek sampingnya, apakah obat ini harus diminum sampai habis, apakah obat ini hanya minum ketika sakit saja ya. Nah, ini harus kritis ya. Jadi kita tidak boleh asal terima informasi saja ya, karena ini memang termasuk yang perceived risknya tinggi ya, sangat beresiko ketika kita tidak paham pengobatan yang kita lakukan. Oke, obat sendiri apa ya? Jadi obat itu ya ini merupakan sediaan yang berasal dari bisa jadi dari biologi, dari tanaman, dari hewan dan sebagainya ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk penyembuhan. Pengelolaan obat sendiri ya, ada obat yang bebas ya, jadi ini ditandai dengan lingkaran hitam yang warnanya hijau. Anda bisa cermati, contohnya paracetamol. Nah, ini tanpa harus resep dokter, kita bisa beli bebas di warung, di pasar ya. Kemudian ada obat bebas terbatas. Nah, ini lingkaran hitam dengan biru di dalamnya ya. Ini harus beli di apotek atau toko obat berizin, jadi ada apotekernya ya.
misalnya antimo, CTM dan sebagainya. Obat keras sendiri ini ada tulisan K-nya ya, ada merah dalam lingkaran biru ya. Nah, ini harus dengan resep dokter. Ya, misalkan antibiotik, jadi tidak boleh beli antibiotik tanpa resep dokter. Kemudian ada obat psikoterapi, psikotropika. Nah, psikotropika ini bukan narkotika, tapi dia punya efek terhadap saraf ya, misalkan sabu-sabu, ekstasi ya, ini termasuk yang dilarang ya di Indonesia digunakan tanpa adanya izin ya. Kemudian obat narkotika ini seperti ganja, heroin ya. Di satu sisi memang ganja ini adalah penghilang rasa sakit ya, tapi di sisi lain juga dapat menimbulkan ketergantungan ya. Ini termasuk obat-obat yang memang dilarang penggunaannya di Indonesia ya. Kemudian ada obat paten ini ada tanda R, register ya. Ini tergolong mahal ya. Jadi biasanya orang lebih memilih untuk membeli obat generik ya. Ini tidak melanggar hak paten ya, dan harganya jauh lebih murah dengan efek menyembuhkan yang sama seperti obat paten. Nah, etiket obat sendiri ini terkait dengan bagaimana cara kita mengkonsumsi obat. Ya, ketika dia putih etiketnya, maka itu diminum ya. Diminum ya lewat mulut, ya, misalkan obat flu. Tapi kalau biru itu adalah obat luar, jadi tidak boleh diminum. Ya, misalkan obat tetes mata, salep kulit dan sebagainya. Label obat ya, di dalam label obat ini ada nama produknya apa atau merek dagangnya, siapa yang produksi, kemudian komponennya apa saja ya, bagaimana menggunakannya ya, apakah sebelum makan, sesudah makan ya, efek sampingnya seperti apa, dan kapan kadaluarsanya. Nah, ini harus ada ya, hampir sama seperti ketika kita membeli makanan berkemasan. Nah, di dalamnya juga ada hal-hal yang diwajibkan sama seperti yang ada pada label obat. Kemudian bagaimana kita menghindari obat palsu ya. Nah, ini kalau lembaga yang mengatur ya, yang mengurus terkait obat ini adalah BPOM ya. Jadi BPOM lah yang mengeluarkan nomor registrasi. Jadi ketika sudah mendapat izin dari BPOM, maka itu bisa dijual di Indonesia ya. Jadi kita harus hati-hati apalagi kalau kita membeli online ya, karena sebetulnya obat itu tidak bisa diperjualbelikan melalui online ya. Kemudian periksa keamanannya, kualitasnya seperti apa, nama dan alamatnya apakah jelas tercantum ya. Hati-hati karena memang banyak sekali obat-obat yang palsu yang beredar di pasaran ya. Jadi belilah obat pada tempat yang memang apotik misalnya ya. Nah, itu resmi, tempat resmi ya. Kemudian hati-hati ketika beli obat yang memang menggunakan resep dokter ya. Jadi beli hanya di apotik saja, baca aturan pakainya ya, dan jika sakit berlanjut langsung ke dokter ya. Oke, kemudian obatnya ditanyakan kepada apoteker betul-betul rinci ketika kita membeli obat. Kemudian ada BPJS Kesehatan. Nah, ini adalah asuransi kesehatan yang wajib dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia dimulai tahun 2019. Ini sudah memang wajib ya, walaupun dia mempunyai asuransi kesehatan lain, tapi untuk BPJS sendiri karena sifatnya gotong royong untuk seluruh warga negara Indonesia, ini wajib ya. Tapi ada beberapa kekurangan BPJS di samping kelebihannya ya. Memang dia murah, kemudian ini wajib dan tidak ada medical check up. Kalau asuransi kesehatan swasta lainnya harus melakukan medical check up terlebih dahulu ya. Kemudian memperhatikan kondisi awalnya seperti apa ya. Kalau BPJS tidak memperhatikan, dan dapat digunakan di mana saja ya. Nanti tinggal kita tentukan vaskesnya ya, fasilitas kesehatan untuk yang level 1 ini ya, itu di mana. Nanti kita tinggal ketika pindah misalkan kita tinggal urus perpindahan vaskesnya. Ada kekurangannya ya, sistemnya berjenjang, jadi harus dari vaskes dulu kemudian baru bisa ke dokter ataupun ke rumah sakit ya. Oke, kemudian sesuai domisili dan antrinya ya. Jadi ini luar biasa ketika ada BPJS ini semakin antriannya panjang kalau kita ke rumah sakit, sulit mendapatkan kamar. Mungkin Anda pernah merasakan ya. Dan hanya berlaku di Indonesia, BPJS tidak bisa digunakan di luar negeri ya. Jadi ketika kita berkunjung ke luar negeri ya dan mewajibkan untuk asuransi, maka BPJS tidak bisa digunakan. Oke, ada beberapa keluhan terkait dengan BPJS ya, antriannya cukup panjang dan lama ya. Kemudian
cakupannya renggang antara yang ditanggung oleh BPJS dengan pengobatan di rumah sakitnya ini manfaatnya ya. Oke, kita ulang kembali untuk slide terakhir ya tadi ya. Ini terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh pasien ya yang menggunakan BPJS Kesehatan. Jadi memang meskipun konsep dari BPJS ini adalah gotong royong ya, tapi sering sekali pasien ya mendapatkan pelayanan yang kurang menyenangkan ya. Beberapa keluhan yang sering sekali disampaikan oleh pasien pengguna BPJS ini diantaranya adalah antrian yang cukup panjang dan lama ya. Jadi memang dengan adanya BPJS ini membuat masyarakat lebih mudah untuk berobat ya. Kalau dulu barangkali berpikir karena memang harus membayar, tapi setelah ada BPJS sakit sedikit sudah ke rumah sakit. Nah, ini membuat akhirnya kita akan bertemu dengan antrian yang sangat panjang ini ya ketika kita berobat ke rumah sakit. Kemudian cakupan BPJS-nya juga terlalu renggang antara benefit yang diberikan oleh BPJS dengan manfaat yang diberikan oleh rumah sakit dalam bentuk pelayanan kesehatan memang akhirnya tidak terpenuhi ya, sehingga sering sekali banyak tunggakan yang tidak dibayarkan oleh BPJS yang membuat akhirnya banyak rumah sakit yang mengeluhkan ya. Kemudian tidak seimbang antara pelayanan kesehatan dengan biaya yang diberikan atau dikeluarkan oleh BPJS. Kemudian adanya kebijakan dan aturan ini ya, misalkan selain BPJS ya kartu BPJS, pemerintah juga mengeluarkan kartu Indonesia Sehat. Nah, ini adalah peraturan yang saling tumpang tindih ya, sehingga seringkali membingungkan konsumen masyarakat ya, yang mana yang akan digunakan ini ya. Kemudian untuk BPJS sendiri sosialisasinya masih kurang ya, ini terasa sekali ya, kira-kira BPJS mengcover yang mana saja ini ya. Apakah ketika sakit kanker misalkan di cover oleh BPJS, untuk cuci darah di cover oleh BPJS, obat mana saja yang di cover itu ya, itu tidak jelas ya. Jadi mungkin salah satu yang harus diperbaiki oleh BPJS bagaimana mengedukasi konsumen terkait dengan layanan apa saja yang diterima ya, sebanding dengan premi yang dikeluarkan tentunya oleh konsumen. Oke, agar kita puas dalam menggunakan jasa ataupun produk kesehatan, ada beberapa tips yang kita lakukan. Yang pertama, tidak membeli produk suplemen secara online ya, obat ya. Jadi ini sangat tidak disarankan untuk membeli secara online ya, karena ini terkait dengan resiko ya, ketika kita salah membeli obat bukannya sembuh ya malah tambah parah gitu ya. Jadi hati-hati ketika membeli suplemen lewat online ya, termasuk untuk obat juga sama sekali tidak disarankan. Kemudian jangan mendasarkan kepercayaan pada produk berdasarkan sugesti ya. Jadi misalkan untuk produk-produk herbal tertentu ya bisa menyembuhkan segala penyakit, nah, ini belum tentu ini ya, jadi itu sugesti saja itu ya. Kemudian apa yang dianggap gangguan kesehatan belum tentu butuh obat ya. Ketika kita flu ya, badan terasa sakit, mungkin obatnya hanya tidur saja ya, tanpa harus mengkonsumsi obat. Jadi kita jangan terlalu mudah untuk minum obat ketika mengalami sakit ya, barangkali hanya yang dibutuhkan hanya istirahat saja. Kemudian sehat itu tidak ribet, nah ini ya, jadi cukup makan yang bergizi ya, minum yang cukup ya, olahraga ya, kemudian kita harus cek kesehatan secara berkala ya, supaya jangan tiba-tiba nanti kita sakitnya sudah parah ya. Jadi kita harus melakukan cek secara berkala. Kan lebih baik ketika kita dapat melakukan medical check up misalkan sekali setahun ya, untuk melihat secara keseluruhan ya kondisi kesehatan kita seperti apa. Baik, barangkali itu ya untuk pertemuan kali ini. Jaga kesehatan, apalagi di tengah-tengah COVID-19 ini ya, kita harus terus menjaga imunitas tubuh kita ya. Seperti pesan saya, istirahat yang cukup ya,
minum suplemen apabila diperlukan ya. Kemudian jangan stres, positive thinking ya, ini akan membuat imunitas tubuh kita bisa terjaga. Demikian saya akhiri, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.